Kemudian untuk mengetahui informasi terbaru mengenai olah TKP kasus pemerkosaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, kita terhubung dengan reporter TV One Alvin Saputra. Alvin, bagaimana dengan jalannya olah TKP yang berlangsung saat ini? Apakah masih berlangsung? Ya baik Laura dan juga pemirsa, memang benar sekali pada hari ini tadi di Jumat sore pihak dari Polda Jawa Barat sudah melakukan olah TKP dan hingga hari ini untuk olah TKP sendiri sudah selesai tadi sekitar pukul setengah 7 malam tadi, dan memang untuk olah TKP sendiri tadi memakan waktu sekitar 2,5 jam, dan memang tadi untuk update sendiri untuk olah TKP tadi untuk dari Polda Jawa Barat sendiri melakukan olah TKP ulang, dan artinya memang tadi menurut dari Dirkrimum untuk olah TKP ini merupakan olah TKP kedua, di mana untuk olah TKP yang pertama sebelum dilakukannya konferensi pers yang terjadi, dan untuk olah TKP kedua ini dari Polda Jawa Barat sendiri melakukan metode swab yang dilakukan di lantai 7 ataupun tempat yang dilakukan oleh dokter berinisial PAP melakukan aksi pemerkosaan. Dan memang untuk di swab tersebut dengan metode swab yang dilakukan, pihak dari Polda Jawa Barat sendiri melakukan pengecekan tempat tidur yang digunakan dari pelaku dan juga korban saat melakukan aksi pemerkosaan, dan memang untuk hasilnya nanti Puslapor Polri juga akan melakukan pengecekan dari hasil temuan fakta-fakta baru ataupun bukti-bukti baru pada saat tadi olah TKP. Dan memang untuk Puslapor Polri juga menemukan beberapa obat-obatan di ruangan yang digunakan saat dilakukannya pemerkosaan, dan juga nantinya untuk obat-obat sendiri akan dilakukan pengecekan apakah milik rumah sakit ataupun dari si pelaku sendiri yang membawa obat dari luar. Dan memang untuk metode swab ini nantinya akan membawa hal terang, di mana nantinya akan menemukan fakta-fakta baru ataupun bukti-bukti baru nantinya dengan menggunakan metode swab ini. Dan memang untuk hasil sendiri nantinya kami masih menunggu dari hasil analisa dan dari Puslapor Polri yang sudah dilakukan. Memang untuk tadinya olah TKP sendiri dilakukan pada pukul 3:30 sore. Memang dari Polda Jawa Barat sudah datang ditemani oleh Direskrimum Kombes Surawan, dan juga dari Puslapor Polri, Inavis dan juga Lapor, serta dari Bidokes Polda, serta ada juga dari tim DNA. Dan memang tadi dari tim olah TKP sendiri tiba langsung disambut oleh pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, dan memang sempat bercakap ataupun berbincang sekitar 15 menit lamanya di ruangan lantai 1. Setelah berbincang sekitar 15 menit dari tim olah TKP dan juga tim pihak rumah sakit langsung menuju ke lantai 7 yang digunakan pelaku, dan juga nantinya tim dari olah TKP sendiri melakukan pengecekan di lantai 7, dan juga nantinya dari tim Polda Jawa Barat sendiri juga nantinya akan menemukan fakta-fakta baru lewat olah TKP yang menggunakan metode swab ini. Dan memang untuk dari lantai 7 sendiri yang ruangan digunakan oleh pelaku dan juga korban saat ini sudah di garis polisi ataupun polis lain agar tidak ada yang bisa memasuki ruangan tersebut. Dan juga tadi dari lantai 7 sendiri juga dijaga ketat oleh pihak pengaman agar tidak sembarang orang bisa menaiki di lantai 7 ini. Demikian Laura, kembali ke studio. Baik, Alvin Saputra menggambarkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kemudian apa fakta terbaru yang terkuak dalam reka ulang kasus pemerkosaan oleh dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung? Kita bergabung dengan AKBP Azhari Kurniawan, Wadireskrimum Polda Jawa Barat. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Laura. Ya, baik Pak. Apakah ada fakta baru dari hasil olah TKP pada hari ini, Pak?
eh, bisa kami sampaikan di sini bahwa dengan adanya olah TKP yang dilaksanakan pada siang sampai dengan malam ini tadi, ditemukan beberapa eviden yang tentunya eviden tersebut perlu dilakukan pendalaman oleh tim gabungan, baik itu tim penyidik, dibantu dari tim Puslap 4 Mabes Polri, Pusdokes Mabes Polri, dan juga Pusinafis Baris Krim Polri. Ini adalah untuk mengetahui apakah eviden-eviden itu yang kita temukan itu ada kaitannya dengan perkara yang sedang kita lakukan penyidikan ini. Demikian, Mbak. Baik, untuk berlangsungnya olah TKP hari ini bagaimana? Apakah tersangka bersikap kooperatif, Pak? Tersangka, mungkin maksud Mbak Laura, pertanyaan ini rekonstruksi demikian. Ya. Karena kalau kegiatan olah TKP ini berbeda dengan rekonstruksi. Jadi ini olah TKP ini kegiatan yang tidak menghadirkan tersangka karena di dalamnya tidak ada reka ulang, Pak. Jadi bukan rekonstruksi ya. Perlu saya sampaikan di sini. Jadi kegiatan olah TKP ini yang tadi saya sampaikan, yang gabungan dari Puslap 4, Pusdokes, Pusinafis, itu adalah untuk mencari evidence, ya, bukti-bukti yang diduga ada kaitan dengan peristiwa pertama, ya, karena TKP-nya kan dari 3 korban ini kan TKP-nya sama ya di ruangan tersebut. Jadi dari sejak kejadian pertama, kedua maupun ketiga itu apakah ada eviden-eviden yang saling terkait, demikian, Pak. Baik, berarti tersangka tidak dihadirkan. Kemudian apakah ada indikasi kuat dugaan adanya orang yang membantu pelaku atau dugaan pelaku lain dalam kasus ini, Pak Azari? Sampai dengan saat ini penyidik belum menemukan indikasi adanya pelaku yang lain. Jadi sampai dengan saat ini masih 1 orang tersangka atas nama PAP. Baik, kemudian ini bagaimana untuk para korban yang mungkin saja masih ada korban lainnya di luar sana? Mereka bisa melapor kemana, Pak? Baik, Mbak. Jadi sejak kemarin setelah kita lakukan press conference yang pertama kali, Polda Jawa Barat, dalam hal ini Direktorat Krim Polda Jawa Barat, telah membuka pelayanan pengaduan, baik itu poskonya yang ada di Polda maupun kita juga ada hotline yang tentunya nanti bisa di-share ke masyarakat. Mungkin ini medio yang 3 korban ini kan terjadi pada bulan Maret, tanggal 10 Maret, tanggal 16 Maret, dan tanggal 18 Maret adalah yang terakhir yang kemudian terungkap peristiwa ini dengan pelapor FH. Mungkin di bulan-bulan sebelumnya, kalaupun memang ada masyarakat yang merasa menjadi korban dari perbuatan tersangka PAP ini, bisa melapor di hotline call center kami di 0813 8540 5955, atau juga bisa langsung mendatangi posko di Direktorat Krim Polda Jawa Barat. Baik, terima kasih banyak atas informasi dan waktu Anda, Pak Azari. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali, Pak. Sama, terima kasih, Mbak.